Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan tradisional yang telah bertahan selama berabad-abad dari negeri Cina. Saya akan berbagi 3 nasihat sederhana namun sangat kuat yang telah membantu banyak orang untuk menjadi lebih tangguh dan mandiri. Ini bukan hanya tentang bagaimana mengatasi kesulitan, tetapi bagaimana kita mengubah cara kita memandang dan menangani setiap situasi yang kita hadapi. Jadi, jika kamu merasa hari-harimu akhir-akhir ini penuh dengan tantangan, atau jika kamu hanya ingin memperkuat mental dan kemandirianmu, video ini sangat tepat untuk kamu tonton. Pastikan kamu sudah nyaman, siapkan catatan jika perlu, dan mari kita ambil hikmah dari nasihat bijak yang akan membuat kita semua makin kuat. Mari kita mulai dengan nasihat pertama, jangan mengeluh miskin, tidak ada yang akan memberi kamu uang. Sebuah pernyataan yang mungkin terdengar keras, tapi penuh dengan kebenaran yang mendalam. Kita semua pernah berada di situasi di mana keuangan kita terasa tidak cukup. Dan dalam momen-momen seperti itu, sangat mudah untuk terjebak dalam spiral keluhan yang tak berujung. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengeluh tentang kekurangan kita? Apakah itu membawa solusi? Apakah itu menarik simpati atau bantuan yang konstruktif? Jawabannya, lebih sering tidak. Ketika kita menghabiskan energi untuk mengeluh, kita sebenarnya sedang mengalihkan fokus dari mencari solusi nyata. Keluhan mungkin memberikan sedikit kelegaan emosional, tetapi tidak membawa perubahan material apapun dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mari kita gunakan energi tersebut untuk mencari peluang. Mungkin memulai usaha sampingan, belajar keterampilan baru, atau bahkan melakukan investasi kecil. Di Cina, ada kepercayaan kuat terhadap etos kerja dan berusaha dengan sumber daya yang ada, bukan menunggu bantuan dari luar. Ini adalah mentalitas yang mengajarkan kita untuk berinovasi dan beradaptasi, tidak peduli seberapa sedikit yang kita miliki. Ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengubah sedikit menjadi banyak dan krisis menjadi kesempatan. Jadi, daripada mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, ayo kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada di tangan kita. Mulailah dengan langkah kecil, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda mungkin sudah jauh melangkah dari tempat Anda memulai. Nasihat kedua yang kita bahas hari ini adalah, jangan mengeluh lelah, tidak ada yang mau membantu kamu. Kita semua memiliki hari-hari ketika kita merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Dan memang, mengakui kelelahan kita adalah penting. Namun, ada perbedaan besar antara mengakui kelelahan dan mengeluh tanpa henti tentangnya. Mengeluh tentang kelelahan seringkali tidak membawa perubahan yang kita harapkan. Sebaliknya, itu bisa menjauhkan orang dari kita karena kebanyakan orang lebih tertarik untuk berada di sekitar energi positif dan solusi, bukan keluhan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, penting untuk belajar mendengarkan tubuh kita. Kapan harus mendorong diri sendiri dan kapan harus beristirahat. Keseimbangan adalah kunci. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan fisik dengan cukup tidur, nutrisi yang baik, dan olahraga yang teratur. Semua ini adalah bahan bakar penting bagi stamina dan daya tahan kita. Selain itu, cara kita berpikir tentang kelelahan juga dapat membuat perbedaan besar. Alih-alih mengeluh, kita bisa menganggap kelelahan sebagai tanda bahwa kita telah memberikan usaha maksimal ke dalam aktivitas yang bermanfaat. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan, bukan dieluhkan. Mari kita gantikan keluhan dengan rasa syukur untuk kemampuan untuk bekerja keras, untuk peluang yang kita miliki untuk membuat perbedaan, dan untuk setiap hari yang memberi kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ingat, setiap kali Anda merasa lelah, itu adalah kesempatan untuk menilai ulang dan memastikan bahwa Anda berinvestasi di tempat yang benar. Apakah itu kerja, hubungan, atau hobi Anda? Mari kita hadapi kelelahan tidak dengan keluhan, tetapi dengan menemukan cara untuk mengisi ulang dan memperbaharui komitmen pada tujuan hidup kita. Kita sampai pada nasihat ketiga dan terakhir, jangan bergantung pada orang lain, karena dirimu sendiri yang paling bisa diandalkan. Ini adalah prinsip yang sangat penting dan seringkali merupakan fondasi dari ketahanan dan kemandirian pribadi. Semua orang di beberapa titik perlu meminta bantuan. Itu adalah bagian normal dari kehidupan.
Namun, ada perbedaan besar antara meminta bantuan dan bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk segala hal. Bergantung pada orang lain bisa membuat kita terjebak dalam posisi yang rentan. Ketika kita terlalu mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan, keamanan, atau bahkan keputusan sehari-hari, kita kehilangan kemampuan untuk mandiri. Dan lebih buruk lagi, kita bisa kehilangan rasa percaya diri dalam kemampuan kita sendiri. Mari kita ambil inspirasi dari filosofi yang telah bertahan lama di banyak budaya, termasuk Cina, di mana kemandirian dianggap sebagai salah satu kebajikan tertinggi. Dimulai dari belajar melakukan hal-hal kecil sendiri, seperti memperbaiki barang rusak di rumah, mengatur keuangan pribadi, atau membuat keputusan yang penting tanpa tergantung pada validasi orang lain. Pengembangan kemandirian ini tidak hanya memperkuat kepercayaan diri, tetapi juga memperdalam penghargaan kita terhadap nilai kerja keras dan inisiatif pribadi. Setiap langkah yang kita ambil menuju kemandirian adalah langkah menuju kebebasan yang lebih besar. Jadi, daripada menunggu seseorang untuk menyelesaikan masalah kita atau mengarahkan jalan kita, marilah kita ambil kendali. Tetapkan tujuan, buat rencana, dan ambil tindakan. Setiap keputusan dan kesuksesan kecil adalah bukti kemampuan Anda dan akan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Anda yang mandiri. Ingat, ketika Anda mandiri, Anda tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang kuat bagi orang-orang di sekitar Anda bahwa setiap dari kita memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Kita telah mencapai akhir perjalanan kita hari ini dalam mengeksplorasi 3 nasihat bijak dari budaya Cina yang bertujuan untuk membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan mandiri. Pertama, kita belajar mengapa penting untuk tidak mengeluh tentang kekurangan finansial kita, tapi sebaliknya menggunakan setiap sumber daya yang kita miliki untuk membangun dan berkembang. Kemudian, kita menyelami pentingnya mengubah perspektif kita terhadap kelelahan, tidak sebagai beban yang harus dieluhkan, tapi sebagai kesempatan untuk menilai kembali prioritas kita dan merayakan kerja keras yang telah kita lakukan. Dan akhirnya, kita ditantang untuk merangkul kemandirian, untuk mempercayai dan mengandalkan diri sendiri, membangun kepercayaan diri kita melalui tindakan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Saya harap diskusi kita hari ini tidak hanya memberi Anda wawasan, tapi juga inspirasi untuk mengambil langkah berani menuju perubahan positif dalam hidup Anda. Setiap langkah yang Anda ambil bukan hanya perubahan untuk diri sendiri, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk menghentikan keluhan, menghadapi kelelahan dengan semangat baru, dan menjadi lebih mandiri? Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten yang menginspirasi dan memperkaya ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap kuat, dan ingat, perjalanan menuju kekuatan dan kemandirian dimulai dengan satu langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Selamat berjuang dan selamat berkembang.